Sumiati, Ibu tuan rumah Ibu Sumiati yang kami hormati, ibu-ibu sub dan pos KB Desa Agung Jaya dan Kota Praja yang kami hormati. Pertama dan yang paling utama, marilah selalu kita mengajarkan rasa syukur kita pada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bersilaturahim di rumah Ibu Sumiati ini dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu-ibu, berhubung waktu sudah cukup siang, acara kita mulai. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara ini kita buka dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari tuan rumah kepada Ibu Sumiati. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila nanti ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan selanjutnya kepada pos KB, kami persilakan Ibu Umi Muntofiah. Monggo Bu. Ini kalau menurut aku sih pos KB aja, pos bidang desa pos. Ya, mudah masuk dalam kan? Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah mau masuk ayo. Yang kami hormati, Ayo admin. Format KB Kecamatan Hermanjoto, yang kami hormati Ibu Kakade Mas Hermanjoto, yang kepada pos dan pos KB Desa Kota Praja dan Agung Jaya. Alhamdulillah alamin. Pertama-tama mari kita mengucapkan kita semua masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk bisa dalam keadaan sehat walafiat dan kita berdoa. Semoga kita selalu mendapatkan kekuatan kepada dunia kita dan besar Muhammad. Mudah-mudahan pada yang kiamat kita bisa sebagai umatnya dan mendapatkan pahala dari Amin. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah alamin. Kita ucapkan karena kita semua dalam beberapa bulan ada pertemuan dan alhamdulillah sekarang kita bisa bertemu dan bersilaturahmi. Dan selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya tentunya kami tetap memohon bimbingan dari karena kita semua tentunya tidak akan berjalan ataupun masuk atau tidak dari laporan di sini. Kami mohon kepada kawan-kawan yang dari kemarin kita sepakat di tanggal 20
kan per belakangnya bisa ditambah belakang begitu. Ya, maksudnya kalau kita laporan ke desa setiap bulannya kita kita Ya. kayaknya Enggak, kalau laporan desa yang jumlah aja. ya kemarin kan lapor minta ini makanya kita kopi ini kita bagi Bagi ke desa. itu untuk kasih nama ini lomba Nah, kalau kita sekali bikin setoran ini Pak nama per tahun aja. Kalau yang itu per tahun aja. Kalau yang bulanannya kita untuk eksistensi kita itu aja. berarti ada biaya bikin hari kita nunggu banyak belanja Pak kalau memang kabarnya mungkin Pak Mulki kita sendiri nggak ada kawan atau gimana kan untuk sementara bisa kalau memang ada ya mungkin Pak Mulki bisa kasih dia dulu kayak gitu Pak. Jadi Dan untuk pendanaan untuk 2021 ini kami mau saya kawan pendana mungkin ada penambahan kan yang mungkin sudah kita kata sendiri yang lansia sudah meninggal itu kayaknya kita perlu dulu dari awal lagi. Saya juga sudah berapa tahun kayaknya nggak ada pembaruan. Saya cek kemarin ya, banyak sekali yang nggak diperbolehkan. Yang anaknya sudah 4 masih 2 aja. Masih dua aja gitu. Terus kita kendalanya gini, buku yang dari sub kan waktu dipukul Mbak Erna mereka nggak punya. Jadi setiap hari bukunya sama Mbak Erna, mereka nggak punya yang di rumah. Intinya mereka nggak punya arsip kemarin itu. Setahu kami kemarin itu Mbak Erna nyuruh itu untuk PKN kami, makanya mereka nggak bikin. Jadi mereka mendata kemarin khususnya sih Pak untuk akuin sama gitu. Jadi sekarang kita kayaknya perlu mulai lagi. Kecil saya kembalikan dulu, perbaiki dulu, nanti baru saya fotokopi. Tapi sebenarnya buku tuh banyak lah dengan Perlu buku baru kayaknya. Untuk menyalin. banyak tinggal di ini aja. Kalau mungkin yang punya sub itu masih bisa. Kalau saya kan kemarin belum sempat mereka buku yang dari sub itu terserah. Nah, jadi emang saya nggak ada sedikit boleh itu kemarin. Bahkan punya baton aja karena itu udah penuh, kita saya nggak sempat masuk tapi belum sempat nyalin. Oke, masih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan selanjutnya pada Ibu Mirna, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah ditanya, alhamdulillah masih dalam keadaan sehat. Tidak ada yang terinfeksi COVID Pak Mul. Alhamdulillah. Sudah pernah swab? Sudah. Sudah. Ya. Antigen kemarin. Walaupun sudah bosan mendengar, tapi tetap aja. Karena pada saat bosan itulah, ya di situ masuk dia. Celah. Nah, celahnya di situ. Jadi tetap aja ibu-ibu, bukan cuman ke rumah saya aja yang pakai masker, ya di luar tuh pakai masker. Yang saya heran ya, begitu di depan baru dia buka masker asal. Jangan lagi berkelakuan seperti itu ya. Kita rubah. Walaupun sudah bosan, ya tetap aja tidak bosan. Nah, harusnya seperti itu, ya. Sudah 2021, 2020, 19. 2020, 21 sekarang. Dari Ya, Terus tahun akan terus tahun. ulang tahunnya kemarin kapan? Bulan Maret. Ulang tahun Maret. Jadi dari 2019 Desember sampai 2020 sampai Januari ini kegiatan kita nonton, ya. Bosan kita dengan COVID. Kegiatan apa-apa kita tidak bisa melakukan. Tapi aku belum buat harus dijalani. Dan memang banyak sekali kemunduran, bukan dari sini aja, puskesmas semua mundur. Karena apa? Sudah terlena, ya terlena dengan enaknya santai. Covid itu santai. Saya aja ke puskesmas masuk jam 9, pulang jam 12 ya. Karena memang sebenarnya settingannya Pak Mul khusus untuk, monggo saya teruskan ya. Settingannya pegawai kesehatan itu tidak boleh capek, ya. Dia butuh istirahat. Kalau pulangnya 2:30 kapan lagi dia istirahat? Orang Mbak Is sudah gedor saya, ya. Itu. Jadi kalau misalnya jam 2:30 kita pulang, kita bisa istirahat sampai menjelang jam 3, 2:30. Enggak. Kadang-kadang telepon, Bu sudah di rumah, belum. Sengaja. Kenapa?
Karena kalau saya capek, kalau kesehatanku capek, kecuali ya darurat ya. Kalau misalnya melahirkan, pendarahan, kecelakaan, mau nunggu kita istirahat dulu, mati. Ya, tapi kalau suntik KB tahan dulu, ya. Kalau cuma sekedar buka implan tahan dulu. Jadi memang settingannya seperti itu. Kenapa banyak sekali sudah hampir berapa ratus orang yang meninggal tenaga kesehatan karena mereka kecapean. Makanya disetting khusus untuk kesehatan, masuknya sip-sipan, ya, tidak pakai absen jari lagi. Jadi memang itulah ya ibu-ibu, mohon pengertiannya. Saya bukan nggak mau ditegur, tidak. Bukan saya aja, Bu Lina, Bu Yeni, ya, seperti itu semua. Itulah settingannya. Nah, kemudian satu lagi, semasa pandemi ini ya banyak ibu-ibu minum obat sembarangan, laris toko obat. Tapi kalau parah lari ke tempat Bu Lina, ke tempat saya, tempat Bu Yeni, overdosis atau kurang dosis. Akhirnya ibu-ibu rentan, ya, kebal terhadap penyakit itu. Minum amoxicillin cuma 2 kali. Amoxicillin loh kalau nggak minum 7 hari, 4. Itu minum super tetra 2 kali, kita 4 kali sehari selama 5 hari atau 15 hari. Minum paracetamol, minum juga ini, minum anti alergi sampai 3 macam, redek. Nah itu ya. Jadi tolong tolong sebagai perpanjangan tangan kita tuh menerima pasien dengan protokol kesehatan itu aja. Tapi memang nggak full 24 jam, yang darurat boleh 24 jam. Kalau tengah malam cuman pusing, nggak saya buka lagi pintu rumah, sengaja nggak dipasang bel, nggak dengar. Jadi barangnya nggak dengar, balik dia, nggak mau dibangunkan, katanya alhamdulillah masih bisa istirahat sampai pagi. Padahal sebenarnya karena nggak dengar. Tuh. Jadi kita maklumi bersama ya ibu-ibu semua, tenaga kesehatan banyak yang sudah gugur, dokter kita, dokter Budi gugur juga karena kecapean melayani pasien. Begitu COVID masuk langsung nggak ada pertahanan tubuhnya. Bidan juga sudah ada yang meninggal, ya di IPU juga terinfeksi, belum yang di Bengkulu banyak kawan-kawan kami yang meninggal, jadi tolong dimaklumi ya. Tapi tetap aja jangan minum obat sembarangan, karena saya selama 2020 ini banyak sekali menemukan kasus yang bahu-bahu overdosis lah, yang anak-anak yang kurang dosis lah, yang sembarangan, yang double-double atau segala macam. Kalau kami tuntut sebenarnya yang menjual yang seperti itu kena, tapi kan kita nggak mau, sama-sama tahu aja gitu. Jadi tolong diingatkan ibu-ibu kader yang sudah ibaratnya mitra kami, bukan anak buah ya, mitra kita kerjasama, tolong diingatkan. Kemudian 2020 laporan amburadul memang iya, saya juga seperti itu ya, tapi marilah di 2021 kita perbaiki. Kalau ibu-ibu bilang bukunya di tempat saya lu baru punya buku baru berapa bulan, sebelumnya dari bulan Januari, kenapa tidak ditambahin nama itu, ya kan? Kecuali orang-orang tertentu ya Mbak Tun lah, yang Mbak Jangan Tun yang paling kali ini ya. Ya, walaupun bukunya dengan saya, dia tetap nyatat yang di ininya. Kemudian diambil bukunya, dicatatnya juga, yang lain tidak. Jadi saya telepon, itu belum dimasukkan, Mbak Isrina juga banyak sekali yang belum dimasukkan. Ya, itu Agung Jaya, kalau Kota Praja juga seperti itu ya, Ibu. Jadi buku itu sebenarnya kalau di tempat ibu juga saya biarkan bertahun juga nggak nambah orang. Ya, jadi saya tuh sengaja ngambil setiap berapa bulan, ya saya cek tuh nggak ada. Mbak ini juga, Mbak Wiwi, Udin, kakak saya minta sendiri kok, ya nggak ada di samping rumahnya dimasukkan juga. Jadi semua sama saya juga seperti itu, saya tumpuk aja kakak di situ, nggak saya masukkan. Jadi sebenarnya itu karena kita malas, ya sama saya juga seperti itu, karena kita malas selalu menunda pekerjaan. Begitu ada kakak baru harusnya langsung kita strike masukkan. Saya banyak kehilangan, minta fotokopi kakak gimana naruhnya. Harusnya begitu saya minta fotokopi kakak, saya masukkan langsung ke buku yang ibu-ibu yang saya pinjam, tapi hilang. Akhirnya balik lagi saya ke rumah orang. Jadi sebenarnya bukan alasan di tempat saya buku, tapi di tempat ibu-ibu juga lama juga nggak nambah, nggak kurang. Ya, sama aja kita di tempat saya juga. Karena saya coretin, Mbak ini udah meninggal, di sana masih tertera. Ya, banyak bukunya saya coret. Nah, itu. Jadi memang sebenarnya kita sendiri yang, saya juga seperti itu. Kenapa kita terlena nggak ada pemeriksaan lagi 2020? Kalau dulu kan akreditasi puskesmas, oke lah, langsung rapi semua pembukuan.
begitu masuk corona hilang, adanya cuman corona ya, corona udah hilang kata anakku, covid yang lagi ada. Jadi karena corona itulah kita terlena ya, kerja di rumah, semua di rumah, daring, sampai HP ini nggak bisa lagi satu, nggak masuk otak di daringnya, serang aja. Kegiatan semua daring, mana kita muter kayak gini, udahlah besok juga nggak diperiksa kok ya, karena covid. Besok juga nggak diperiksa, tutup lagi. Seperti itulah, sama ya Bu ya. Saya juga kayak gitu. Jadi sama-sama kita memaklumi. Sebenarnya nggak perlu buku baru lagi ya Mbak Nur ya, semua kota pelajar juga. Kalau Mbak Nur dari zaman bahela yang sana, maaf ya saya langsung belak-belakan aja ini. Dari yang buku 1 itu, dari dia masih pengantin baru, punya anak 3 juga masih utuh. Kalau Mbak Nur memang kalau untuk pos harus buku baru ya. Kemudian tolong dikelangin banyak-banyak ya. Tolong dikelangin agak banyak, karena kalau anak 1 bisa jadi dia jadi 6 anaknya nanti. Kelangnya urut sama cuman dikelangin dua. Ya. Akhirnya udah nambah 2 nggak muat. Itulah jadi malas minggah ke. Iya, malas jadi. Jadi kalau sebenarnya kalau kita sudah rapi, jadi tinggal kita lingkari, pindah, bawahnya tambahkan. Jadi kan misalnya tambahnya 102, yang di atas pindah, kurangin 2 tinggal 100, kan enak gitu. Tapi memang kita nih orang Indonesia kan itu. Suka molor nanti. Nah, kalau di kebun karet itu. Cuma kalau di Cina itu ya banyak kebun karet, enggak ada molor. Ya, memang sama-sama. Tapi sama-sama kita mengingatkan, sama-sama kita motivasi ya. Di awal tahun mudah-mudahan lebih baik. Ya. Ya saya juga kalau pinjam buku sering hilang akhirnya ya. Karena saking banyaknya buku. Karena tidak pernah dikerjakan Mbak, begitu dipinjam nggak dikerjakan, besok dan besok. Ujung-ujungnya kan seperti itu. Oke, kita ulas lagi laporan ya. Minta contoh laporan. Tetap WUS wanita usia subur 15 tahun ya. 15 tahun ya Pak Mul, masih sesuai DO pertama. Ya, WUS. Definisi WUS 12 dah. Wanita usia subur 15. Masih DO terakhir, makanya tugas Pak Mul mencari definisi operasional karena KB ya. Kalau WUS masih definisinya masih 15 tahun ke atas ya, sampai 49. Tetapi kalau WUS itu wanita usia subur itu sudah menikah, itu yang belum menikah. Yang 15 ya, wanita usia subur itu baik yang menikah dan sebelum menikah, 15 sampai 49 ya. 15 kok di belakang saya Mbak? 15 sampai 49. Kalau setiap pasangan usia subur itu 15 sampai 49 yang sudah menikah ya. Itu kalau 15 dan WUS tadi baik yang sudah menikah dan yang belum menikah. Oke. Definisi operasional kita samakan dulu. Benar Pak Mul? Sama ya. Ini dulu baik Pak Mul. Nggak salah. Kemarin ada Pak Mayudin menyampaikan seperti itu. Oke, sama berarti dengan dinas kesehatan ya. Bedanya kalau Pak Mayudin kemarin itu, seandainya lewat dari 49 masih belum menopause, masih belum bisa dikeluarkan dalam data pusnya. Tapi kita sepakati kemarin itu kesepakatan nasional gitu, operasionalnya seperti itu ya, batas 49 walaupun masih tetap dikeluarkan dari pasangan usia subur. Deal kita ya. Pus. Ya. Tahu beda pus dan WUS? WUS kalau WUS 15-49 yang belum menikah, walaupun yang belum menikah sama yang sudah menikah, masukkan semua. Kalau pus itu pasangan usia subur, berarti ada pasangan. Kalau janda Bu? Masuk WUS ya. Oke. Kemudian pate, yang penting pate. Coba Kalau ini Bu mau tanya dulu, kalau misalnya ada ini WUS ya Bu ya? Apa? Yang WUS itu misalnya kalau 13 tahun dia udah menstruasi. itu yang mau tak tanyakan. Kalau definisi operasional kita tetap berbalik ke DO. 11 tahun sekarang sudah. Iya. Tapi menurut penelitian
wanita itu memang sudah ada self love tapi belum siap. Ya, kita Sama dengan yang 49 Ya, tadi. Itu Ah. kan 15 tahun. Tetap 15 tahun. Kita kembalikan ke DO-nya. Ya. 15 9 itu tahun sebenarnya sekarang ya sudah. belum siap. Iya belum siap. 15. Belum siap. Tapi baratnya kalau 15 tahun itu pun kan masih remaja. Tapi menurut penelitian dibandingkan yang ini 15 masih tahun. yang ini tuh. Jadi kita bandingkan dengan DO ya. DO. Kemudian Pate, mana laporan? Jadi kita? DO tadi Bu, apa kepanjangannya Bu? Definisi operasional ya. jadi- PUS itu adalah, nah itulah Ah. definisi operasional. Kalau DO definisi operasional itu sama, se-Indonesia sama. Bukan drop out ya Bu? Bukan drop Dia out. orangnya drop out. Bukan definisi operasional, DO juga drop out. Hmm. Kalau kita berbicara istilah, Hmm. berbicara pengertian itu definisi operasional ya. Oke. Kemudian 4T apa Bu? 1 terlalu muda, terlalu tua, terlalu rapat, terlalu banyak. Ya. Terlalu muda kurang dari berapa tahun kesepakatan kita Pak Mu? Kurang dari 20. Kurang dari 20. Ya, kurang dari 20. Kemudian terlalu banyak lebih dari 3. Lebih dari 2. Nah, 3 belum terlalu Ya. banyak, belum teh. Sekarang 3. Lebih dari 2. Lebih dari 3. Berarti Kalau Pak, dalam terlalu banyak lebih dari DO 3. tadi, cabai itu 3. Kalau 3 belum berarti. 3 belum. Lah ya, Mas. Standar 3 sekarang. enggak, standar KB itu 2. Iya, tapi keempat T itu standarnya kesehatan. Ah, Ya, definisinya di kesehatan kalau 4T. Kalau 4T di kesehatan tuh lebih dari 3. Ya. ya, 4. Ya, kalau 3 4T kan lo lah Pak Mul. Mati lah, Pak Mul enggak kerja berarti lah. Enggak keluar nanti itunya remonnya. Nah, jadi terlalu muda, terlalu rapat ya. Terlalu banyak, terlalu rapat, kurang dari 3 tahun juga. Oh, kurang dari Mm-mm. Kurang dari 3 tahun juga. kurang dari 2 tahun. 3. Kalau anak pertama 1 tahun dia udah hamil lagi tuh terlalu rapat ya. Kalau terlalu tua lebih dari 35 tahun. Ya, paham ya? Nah, tadi yang dipertanyakan kalau misalnya tahun 2020 umurnya masih 19 tahun. Dia masih terlalu muda kan? Terlalu muda. Nanti tahun depan dia udah 20, dia keluar dari terlalu muda. Ya. Keluar dia terlalu muda. Tapi kalau anaknya 4, nggak keluar dia dari terlalu Terbanyak ya. banyak. Iya, heeh. Itu. Jadi Enggak. Kalau dia misalnya kan push terlalu muda. Misalnya dia umur 17 menikah, punya anak 18, 2009 19 tahun 20. Kalau dia sudah 20, dia nggak termasuk lagi lah. Kalau masih dimasukkan seandainya kalau sampai tua dia punya anak 1 berarti kan nggak pernah keluar dari terlalu muda. Ya, tapi kalau ya memang seperti itu, nggak keluar lah dia seumur hidup. Iya, kan itu namanya push 4T, pasangan usia subur 4T. Nah kalau umurnya sudah cukup tidak masuk Terlalu 4T rapat lagi. juga keluar-keluar. Ya nggak keluar Mbak kalau terlalu rapat. 5 Berarti yang terlalu muda itu bisa terlalu keluar. muda yang harus keluarkan. keluarkan. Terlalu tua ya ora ya, Bu? Iya, kalau Oh, terlalu bodoh. tua ya enggak. Kalau terlalu rapat. Kalau terlalu tua 35, 36 ya sudah itu. Kalau 4T yang terlalu muda itu yang Itu yang harus bisa disinkronkan. keluar. Jadi Bu, ya kan 1 tahun tuh sasaran sekian 4T-nya, cuma yang dikeluarkan cuma terlalu muda aja. Itu aja sih sebenarnya. Kenapa Mbak? Enggak, kalau pusat kan udah kita sepakati usia 15 sampai 49 tahun. Mau dia masih menstruasi 50, mau dia masih ini tetap DO kita itulah. Ya, jadi kasusnya 50 tahun punya anak. enggak ada lagi sekarang. Itu kan kasus luar biasa. Udah nggak dimasukkan ke pus lagi. Ya. Bisa kok tadi kalau 50 tahun yang punya anak. Ayudi tahu ya Bu ya? Ayudi. Nah, semua ibu kan
daftar IUD yang sudah usia 50 ya. Masih dia masih mau main, masuk enggak, 52 paling lama 52 suruh lepas. Ya, konseling ya. Ya. Iya Mbak. Masih Ada yang juga masih yang enggak, umurnya yang tua. 50 minimal 52 suruh lepas. Ya. Walaupun masih Walaupun masih masa menstruasi, tidak masih tapi masa punya Bu. dia Bu kan Ana. masih ada tenggang. Misalnya pemasangannya di umur 47. Iya, walaupun Mas- masih berfungsi masih IUD-nya. berfungsi. Karena nanti kalau rahim sudah menciut, kasihan, nggak bisa dilepas lagi. Tuh, jadi kasihan, lecet lah nanti rahimnya buka masang spekulum tuh dan nggak masuk lagi, harus ke dokter, kan biayanya sudah berapa lagi? Hah? Iya. Tuh boleh tuh ke puskesmas, tujukan ya ke Pak Dodi aja. Tuh. Sebabnya dikatakan mengganggu dan tidak mengganggu, mungkin mengganggu juga barang tuh benda asing. Karena tuh Ya. sepertinya belum ya. Kemudian implan juga kalau sudah 3 tahun Bu konseling lah ya. Implan sekarang tuh sering lengket kalau lewat dari 3 tahun ya itu. Kemudian MOW juga ibu-ibu. Halo, MOW. tar dulu ngobrolnya. MOW, MOP kalau sudah tidak masuk masa subur lagi MOW keluarkan dari sana. Umur 50 dia MOW, nggak masuk KB lagi, push dia di situ. Ya, berarti berkurang KB kita. Nih 10 nih. Tahun 2020 umurnya 49. Yang 49 ada 3 orang. Jadi 2021 pas dia ulang tahun yang 50 bulan depannya udah keluar dia 3 orang, berarti tinggal 7 yang MOW. Nah, ada satu pun yang dikurangi tengok aku. Ya, di mana-mana ini. Bukannya kita aja, di mana-mana. Ya, Pak Mol. Bidan nih jeli dia. Kemudian apalagi Bu? Yang perlu? Yang suntikan. Nah, aku Mbak. Nanti aja Mbak. Tadi udah ngomong. Suntikan juga ya. Kalau kurang misalnya kita kan di petugas itu sudah dikurangi 6 hari ya. Kalau dia misalnya tanggal 20 dia suntik, nanti kan tanggal 14. Nah kalau dia mau datang tanggal 9 nggak usah ya, dijelaskan juga. Jadi itu sudah dikurangi, jangan lewat lebih 4 hari. 4 hari lah masih berfungsi, karena takutnya tinggal di jarum, tinggal di itu kan. Nah, jadi sering tuh datang tanggal 14 dia datangnya tanggal 10, udah dikurangin 5-6 hari masih datang kecepatan. Itu juga ya. Kemudian pil, saya selesaikan dulu ya Mbak ya. Kemudian pil itu minum full 28 hari 1 bulan, walaupun menstruasi tidak ada jeda 1 ya udah bolong ya, tidak akan mampu lagi. Jadi kalau pil itu ingat ibu-ibu, kalau mau men lompat dia enggak ya, sama sebenarnya. Jangan mau men tidak men itu langsung ikuti siklus 28 belum men langsung minum lagi. Sempat mogok 1 ya nggak jamin juga. Kalau subur besoknya berhubungan ya nggak ada juga dia. Nah, kalau pil ini enggak, Kayaknya udah men nggak usah minum nggak aja. usah minum. Kayaknya seperti itu. Katanya cuman vitamin, enggak, itu hormon, tapi hormonnya memang lebih sedikit ya dibandingkan dengan hormon yang sebelumnya. Hormonnya sedikit karena dia dalam keadaan tidak subur. Nah, pil itu untuk yang pertama kali. Yang pertama kali ya Bu. Misalnya nih saya baru melahirkan, habis masa nifas saya, minum pil. 2 minggu kemudian baru bereaksi. Jadi jangan saya mau berhubungan malam ini saya minum 1, bolong. Sedang masa suburnya, top chair, langsung hamil bulan depan. Hamil lagi. Baru 3 bulan. Berapa hari baru itu? 2 minggu untuk yang pertama kali. Kalau suntik 24 jam. Habis nipas ya Bu. Ya, implan Habis. juga 24 jam. Kalau IUD memang masih bereaksi, tapi masih berdarah-darah nggak mau kita ya. Nah, tuh. Yang sudah pernah pakai IUD mau langsung. Sudah. Jadi kebanyakan itu
kalau memang gagal Kalau kondom nggak implan, ada ini. memang gagal produk yang rombongan Bu Nuryanto dulu, yang mantannya. Implan hamil itu kan. Ya, itu memang gagal produk, bukan kita aja, bukan salah yang masang ya, salah betul. yang memproduksi. Orang Banyak orang ya, luar Bu. sampai Perman itu banyak ya. banyak pabriknya memang itu kan udah digugat dulu, Ya. digugat ya itu. Nah, jadi kalau implan kalau pas pemasangan tidak subur tidak ini, insya Allah hanya berapa persen keuntungan. Begitu juga pil, kalau teratur, kondom juga seperti itu ya. Kalau ibu nggak bisa menghitung masa subur, nanti aja lah pakai hari ini enggak, bolong juga. Nah, ya. Kalau yang Bagus. ada yang pakai kondom harus teratur, Bagusnya dipakai terus. pakai terus. Nah, tapi kalau misalnya siklus masa suburnya teratur, tidak 6 bulan tuh bebas, 2 tahun tuh bebas dari hormon. Nah, kayak saya nggak pernah yang namanya hormon ya, tapi masih bolong juga kan. Tuh, padahal hitung nggak masa subur lagi, itu kan hitungan manusia masih bolong juga. Karena kun fayakun tadi ya. Nah, kita kan cuma berusaha. Nah, kafe sematang ya. Bu? Iya, masih. Saya juga seperti itu. Yang terakhir kan kayak gitu. Udah hari ke-20, nggak mungkin lagi. Kalau dalam teori. Tapi Allah berfirman, silahkan. Ya, Emang kalau masa tidak subur jadi. itu batasnya sampai hari ke berapa kan Mbak? Puncak masa subur itu kan hari ke-14, mundur Iya. 3 hari, maju 3 hari. 13, 14, 15, 16. Hari-hari pertama haid. Tapi jangan coba-coba kalau yang misalnya, tapi itu siklus 28 hari ya. 28 hari. Kalau siklus 31, 35, siklus 18, siklus beda lagi, nggak bisa hitung lagi. Kalau saya ajarkan di sini nggak cukup waktunya. Pusing ya. Jadi kalau misalnya nggak bisa menghitung, lebih baik pakai yang pasti. Yang pasti aja belum tentu pasti kan. Yang jelas gitu. Gas. Insya Allah kalau yang jelas kemungkinan untuk gagal sedikit ya. Tuh, jadi jangan coba-coba. Tapi kalau mau nambah lagi ya silahkan, belum aja lah. Kurang 1 minggu ya. Jadi saya lo teratur minum pil katanya ya, iya teratur, tapi begitu main gak diminumnya. Bolong lah seminggu tuh mulai lagi minum 1, langsung malamnya besok bulan depan hamil. Saya lo itu gagal katanya. Ya, Sebenarnya itu tangga saya dulu. iya. Kadang pil 1 tablet itu Bisa 3 bulan. 4 Iya. bulan. Itu kebobolan yang terakhir. Terus kadang tak selang cuma 1 dosis, gantian kakak yang lainnya nggak tahu ya nomor Iya. di 1 akhirnya mepet gandeng. Itu kadang-kadang kita yang nggak ini ya, memang kita yang kadang-kadang tidak pak. Anaknya yang udah besar. Iya. Tuh ya, kalau yang gagal produk kemarin di luar itu memang gagal produk. Tuh, tanyakan sendiri dengan di KKBN. Saya jadi merasa bersalah juga dulu. Ya iyalah. Beban mental buat saya dulu. Berapa orang? 3 orang yang gagal. Hamil semua udah tua. Siapa yang masak dulu? Mbak Erna. Iya, aku jawab, aku belinya sama Bu Lina. Yang Bu Lina, aku belinya di apotek sana loh, katanya. Udah. Saling melempar jadinya. Nah, jadi saling lempar Kan gampang kan ketemu jadinya. Itu. Lah jadi gimana lagi? Kadaluarsa enggak? Kalau enggak kan kadaluarsa kata orang kan. Dia tanya Bu Lina loh, saya belinya sama Bu Lina. Lah Bu Lina lempar lagi ke apotek. Oh itu ya dulu ya? Apotek ke pabrik. Iya. Hijau lah ya. Tuh kan? Ayudi pun masih banyak gagal. Bukan Mbak Tun. Iya, bukan Mbak Tun aja yang dengan saya. Yang berapa dengan Bu Lina yang hamil juga. Pasangan juga Iya. ya kan. Jadi Tapi ya syukur nanti latih. ya kalau nggak ada kawan lagi ya Mbak. Jadi memang kita harus menyadari ya bahwa KB itu buatan manusia, kita Iya, cuma bisa Allah yang berusaha, menentukan. Allah yang menentukan. Cuma konseling kita sama pasien yang seperti itu sama aseptor. Jadi kan ini. Kemudian kalau suntik KB juga saya ingatkan ibu-ibu, suntik KB hormon itu dikonseling untuk 6 bulan pertama. Itu kalau saya sih tidak menganjurkan untuk hormon karena akan mengurangi produksi ASI. Tuh, terutama suntik yang 1 bulan. Nah, itu pil ada pil laktasi, khusus laktasi ada. Tuh. Jadi kalau misalnya dia ibunya susah makan ya, ibunya kurus kering, kayak kita nggak apa-apa, kurus kering itu jangan dianjurkan untuk hormon ya. Nanti udahlah susah makan, udah kurus dia nggak makan, asinya tambah
Ini kalau untuk yang gempal-gempal kayak kita ini boleh ya, tapi dipikir lagi ya. Itu aja konselingnya ya. Satu lagi, Mbak. Oke Mbak, silakan. Untuk ini kan misalnya ada kayak di tempat saya Mbak Yatini sama Hani kan itu pindahnya tuh ke iat apa ke tial kalau di laporan Itu tidak ingin anak lagi, itu masa nipas dia masuknya. iya Iya. terus di sini kan yaitu iat antara iat ias Ini. tial lah itulah masuknya ke iat apa ke tial kalau ias kan nggak mungkin Ya. Ingin enggak kalau yang iat kayaknya enggak usia subur semua Sudah. orang. Ya. Kalau si Ika kan ingin anak tunda dia. iat berarti kan pindahnya ke iat berarti Iat. kan Kalau yang dua ini ya tanya dulu mau nambah lagi Ya, apa dulu enggak? pernah ya Pak Emo ya sama Iya. Pak Mahyudin aku di kantor Dimasukkan itu. kemana? Kalau dari hamil itu masukkan ke IAT salah. Oh, Karena IAT itu kan ingin anak ditunda. Iya. Gitu. Jadi maksudnya ke tial. Berarti ya Kalau tidak baru ingin anak anak lagi. kan jadi tidak ingin anak lagi sementara itu. Iya. Jadi Oke. setelah berapa bulan kita kan bisa kabul. Gitu. Nah, kalau masuk ke IAT kita salah. Pak Iya. Mahyudin itu yang nyampaikan. iya berarti Oke, berarti kesepakatan aja bidangnya lah ya. Iya. Dari hamil Ingin saja anak. nifas saja lagi. Ya, tidak Sampai- ingin anak sampai- lagi. Larinya setiap yang habis nipas, Hmm. hamil melahirkan itu kecuali- Setidak-tidaknya 3 tahun. ya masuk ke tial tial. Ya, kesepakatan ya. Kalau yang IAT itu kan Kalau memang iya sudah itu agak besar mungkin anaknya, dia nggak Setelah 3 tahun tadi setelah 3 tahun kita konseling konseling. lagi. Kalau misalnya di dalam 3 tahun dia hamil lagi, berarti ya udah masuk hamil. Berarti kebobolan. Padahal kebobolan ini dibuat dewe ya Pak Mol. 4 T masuk 4 T. sendiri Iya. bidangnya apa masuk ke IAT gitu. Iya, jadi Itulah, sendiri. makanya kemarin aku nengok di grup itu Iya, loh aku baru makanya itu tuh kan. nanti Makanya tak sampaikan kalau saya sendiri mendengar dari Pak Mahyudin langsung. Kalau saya saya belum tuh- kasih informasi ke kami Iya. Saya jujur aja ya Bu ya, saya megang KB ini belum ada orang BKKBN manggil saya pelatihan. Kali Belum. DO ini saya pelajari sendiri. Alhamdulillah. Iya, makanya banyak bingung, kadang saya bingung juga. Untung ada Mbah Google. Tapi kadang berbeda dengan kebijakan. Belum pernah loh dijelaskan sendiri, belum pernah saya megang KB ini. Kadang saya meraba sendiri. Karena saya bidan aja mungkin lebih cepat paham, itu aja. Jadi terima kasih ya Bu atas masukannya. Jadi ibu-ibu kita sepakat ya, kalau dari hamil melahirkan nipas itu masuk ke tidak ingin anak lagi. Tapi di Sampai- konseling lagi nanti sampai 3 tahun. 3 tahun. Tapi kalau dalam 3 tahun ini dia hamil lah itu boleh buat hamil lagi lah namanya. Ya, nanti kan dalam Ah, masa itu iya. kan nanti dia KB lagi Iya. Masa-masa kan kiasnya Iya, kalau dia kalau dia KB masukkan kemana? Kalau dia suntik pil apa segala macam. Tuh ya. Paham ya? Tapi Kalau kalau- dia dari Kalau seandainya abortus- tidak ber-KB dalam tial Ah. Eko tadi tidak ingin anak lagi tadi masa nipasnya lewat masa nipas berarti dia ingin anak ditunda atau ya, ingin anak segera. Oke. Itu juga ini juga dengan yang kejadian kalau keguguran ya. Tolong di konseling masih mau nambah atau tidak. Kalau tidak tial, kalau iya ias. Ya. Nah, kalau tunda ya ingin anak ditunda boleh juga. Tergantung dia gimana aja dia. Nah, ya, kayak Mbak Hana, siapa yang Mbak Hana? langsung Ingin anak tunda dulu dia. Dia kan mau menunda dulu 3 bulan ini kan. Berarti dia termasuk ingin anak tunda. Tuh. Karena dia memang mau menunda. Kalau dia anak ingin segera kan dia tidak menunda lagi gitu ya. Oke? Deal ya? Oke, sampai di sini juga tolong ingatkan hormonal tidak boleh yang darah tinggi, yang berpenyakit parah ya. Jangan 200 minta Sontek. alangkah nggak sayang. Oh iya Bu mau tanya, Iya. kalau yang misalnya di tempat saya, sub saya kan ada yang kayak Bu Nana sama Bu Rizky aja kan nggak punya anak. Gimana dimasuknya kemana? Sebenarnya dia iya. Tapi Iya. iya. Ya iya. Karena dia belum punya anak. Kayak Bu Ryan ku kan ada hias terus. Iya terus. Sampai dia Sampai menepos. tak. Iya. Sampai habis. Lah kok sini aja ya. Oke. Iya. Mudah-mudahan cepat
sekali. Oke, ibu-ibu semua cukup ya. Kalau ada pun sambil jalan boleh, di WA juga daring juga boleh. Ya. Apa kita kan cepat terus. Iya, gimana lagi? Oke. Terima kasih ya. Terima kasih juga masukannya. Kita sama-sama belajar, mudah-mudahan ke depan lebih baik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk sambutan selanjutnya kepada Bapak Korlap KB, kepada Pak Mul, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala saya hormati Bidan KKP Kecamatan Hermanjito, yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan, kader, pos dan subkader KB Hermanjito, Desa Tirta, Desa Agung Jaya, dan Desa Tirta Praja. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan nikmat-Nya Allah kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat meskipun dalam masa pandemi Covid-19 seperti saat ini. Tidak lupa kita selalu beriring salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhir nanti kita mendapat subhanahu. Amin. Alhamdulillah, meskipun dalam keadaan new normal baru, tadi sudah diingatkan sama Bu Erna beberapa kali, kita tetap mengingatkan, kita tetap menggunakan atau mengikuti protokol kesehatan dalam kegiatan kita sehari-hari. Ini jangan dibuat sebagai rasa takut kita kepada Bu Erna atau kepada orang lain seperti itu. Jadi tetap gunakan protokol kesehatan, baik itu dalam keadaan di masyarakat secara umum ataupun di rumah, tetap gunakan protokol kesehatan. Misalnya di masyarakat kita tetap menggunakan masker, ya Ibu. Ya. Menggunakan masker, tetap cuci tangan sesering mungkin, atau setelah melakukan kontak langsung dengan objek lain. Objek lain di sini itu yang jadi bahan penyebarannya kita itu tidak tahu, baik benda atau tanaman atau manusia sendiri, itu bisa jadi objek penyebaran. Nah, jadi kita tetap melakukan protokol kesehatan itu. Nah, terus kalau di rumah setelah dari kegiatan ini, kawan-kawan tetap menjaga terhadap anak-anak kita. Kita tidak tahu apakah saya sebagai objek atau di antara kita ini tidak tahu sebagai objek penyebarannya. Nah, jadi itu kita tetap menggunakan protokol kesehatan, cuci tangan sesering mungkin, maskernya tetap digunakan, bukan sebagai gaya-gayaan sekarang nampaknya. Sekarang Bukan dibawa Pak ya, dipakai. Lah ya bukan dibawa tapi dipakai. Iya. Untuk cantolan jenggot aja nampak. Kalau sekarang untuk cantolan jenggot aja. Jadi nampaknya gaya-gayaan aja nampaknya kalau masker sekarang. Nah, satu lagi kalau yang berita tentang COVID itu sudah dijelaskan sama Bu Erna tadi. Kadang kita karena terlalu lama, terlalu jenuh, kita tidak tahu apa itu COVID, belum tetangga kita atau kita sendiri belum pernah kena. Jadi yang udah pernah kena itu tahu seperti itu. Kadang kita menganggap berita-berita yang disampaikan oleh pemerintah itu berita hoax untuk menghabiskan dana pemerintah. Nah, sebenarnya tidak. Itu sudah yang terpapar yang seperti yang disampaikan Erna tadi. Itu sudah ada korban, sudah banyak yang menjadi korban, baik tenaga medis ataupun masyarakat sendiri. Nah, itu hal-hal yang perlu kita pertimbangkan dalam masyarakat. Kawan-kawan sebagai kader itu sebagai panjangan tangan kami. Sudah disebutkan Ibu Herna tadi, kawan-kawan bukan anak buah kami. Itu perpanjangan tangan kami sebagai petugas
baik petugas KB, petugas kesehatan, itu perpanjangan tangan kami adalah kader-kader. Jadi kader inilah yang menyampaikan kepada masyarakat. Fungsi kita menyampaikan, namanya penyuluhan, sekarang tidak didengar. Intinya seperti itu. Seperti yang tadi, yang dijelaskan oleh Bu Erna tentang cara alat obat KB atau tentang DO. Nah, itu kawan-kawan yang sekarang ini setidak-tidaknya apabila menyampaikan kepada masyarakat, mereka pasti kemungkinan atau menjelaskan tentang COVID-19. Mereka mungkin tidak mendengarkan, tapi sewaktu-waktu, nah itulah gunanya kita memberikan konseling tadi. Sewaktu-waktu mereka pasti mengikuti, karena apa yang kita sampaikan itu adalah kebenaran untuk mereka lakukan seperti itu. Terus yang masalah buku laporan mungkin saya belum print ya Ibu. Untuk laporan, baik laporan pos atau laporan subnya, mohon maaf karena sekarang sudah kerja sendiri. Kalau kemarin itu saya print, Ibu Atun yang bantu bantu jilidnya. Nah, Mbak Atun yang menjilidkan atau mengingatkan seperti itu. Armin itu? Armin Kelana itu rencananya mau ke sini. Masih rencana, cuma belum di ACC oleh kantor seperti itu. Keinginan memang ingin bantu di sini, cuma belum di ACC oleh kantor seperti itu. Jadi itu baru rencana aja sebenarnya. Sebenarnya kalau masalah kegiatan apa, kita bagus juga untuk motivasi kita untuk remaja seperti itu. Karena tujuan kita ke depannya nanti itu bukan hanya push saja. Itu kaum milenial yang kita apakan, baik yang laki-laki maupun perempuan. Itu sasaran KB ke depannya itu kaum milenial seperti itu. Karena untuk KB itu kan keluarga berencana. Jadi dari milenial itulah merencanakan keluarganya seperti itu. Yang disampaikan Bu Erna itu tadi salah satu alat obat KB. Programnya seperti itu, mengatur jarak kelahiran. Tujuan utamanya keluarga sejahtera. Inti dari program KB itu keluarga sejahtera. Keinginannya mensejahterakan seluruh masyarakat. Dari program itu, dari mengatur jarak kelahiran, mengerti masalah ekonomi, dari awal itu mereka sudah memahami perencanaan keluarga mereka seperti itu. Jadi kita juga sudah alhamdulillah sudah kerjasama juga dengan KUA untuk konseling pranikah tentang alat obat KB dan perencanaan keluarga. Jadi kedepannya harapan saya kawan-kawan kader ini dalam pertemuan ini kita kan kemarin itu ada berupa penyuluhan oleh kader. Sekarang masih jalan enggak? Karena COVID nggak jalan lagi. Covid nggak jalan. Enggak, ini penyuluhan ya Pak? Hah? Enggak ada penyuluhan. Enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada. Iya, memang diiniin dulu. Tidak ada dikasih waktu. Ya, nanti kedepannya kita buat waktunya untuk penyuluhan semana kawan-kawan kader. Kalau udah selesai Covid Pak. Selesainya kapan ya Wati? Jadi untuk Ya, kalau udah selesai COVID ini tidak bakal selesai karena dari awal bumi terbentuk pun COVID itu udah ada. Sampai dunia ini hancur, COVID itu tetap ada. Cuma kita lagi yang jaga, ya Bu. Kehidupan normal tetap kita lakukan. Kita tidak bisa terbebas dari COVID. Cuma ada antivirus, ya Bu. Antivirus, vaksin yang dilakukan pemerintah seperti itu. Kalau COVID tidak akan berakhir. Percayalah, COVID tidak akan berakhir. Cuma kita manusia yang bisa memutus mata rantai. Bagaimana memutusnya? Dengan perilaku hidup kita.
perilaku PHBRS ya. BHBS. Di antaranya itu. Pastikan sehat. Terus yang apa tadi? Bisa tidak kira-kira kita nanti ke depannya kita kawan-kawan kader melakukan penyuluhan? Bisa Pak. Insya Allah. Jadi di sini kita belajar, sama-sama belajar apa yang dijelaskan oleh Ibu Erna tadi. Kedepannya kader bisa juga menjelaskan di forum yang seperti ini. Kedepannya lagi harapan kami kawan-kawan kader itu bisa lebih menyampaikannya itu lebih dari forum ini. Misalnya forum desa atau forum kecamatan ataupun forum kabupaten. Soalnya kita tokoh perempuan di Air Manjunto ini sudah ada jadi narasumber. Itu kalau nggak salah saya yang punya itu siapa? Enak yang punya TK, guru TK. Boom. Kalau itu ya. Udah jadi apa? Salah satu narasumber. Hah? Ya, sudah pernah dijadikan narasumber tingkat kabupaten seperti itu. Itu keilmuan, segi keilmuannya atau kedekatan nggak tahu. Nah, saya harap kawan-kawan dari segi keilmuan seperti itu. Kalau segi kedekatan bisa aja karena kedekatan dengan pengusaha. Tapi baru dengar Pak Mul, kalau kami loh yang berkompeten di sini semua. Enggak, kemarin aku dengar itu dari KB mau ngundang aku bisa Mul. Lebih baik undang aku aja. Itu lah mau anggap seperti itu. Saya anggap seperti itu. Kalian aku kalau Aku pernah dengar seperti ini Bu Erna. Karena Itu pas kemarin acara itu apa? dari- Itu Pak. Udah, perempuan. Maksudnya KWT kalau nggak salah, PKK KWT bidang perempuan, pemberdayaan kalau perempuan. PKK Oh, mungkin itu secara tiba-tiba aja tidak di sana itu Pak. Hah? Mungkin. Ya Mbak Erna ya, kemungkinan. paling ya. Kemungkinan itu tuh ditodong secara tiba-tiba waktu di forum itu mungkin Mbak. Soalnya kalau yang tingkat kabupaten kan kompetensinya tidak-tidaknya sudah pernah di tingkat kecamatan dilihat oleh orang kecamatan untuk bisa menyampaikan Tidak seperti pernah itu. nengoknya di kecamatan. Udah tahu. Saya Kalau tidak itu. pernah. Terakhir dulu kapan Nah. Pak Om jadi kader? Jadi PKK Mbak sekarang itu satu. Ya di Kadu belum pernah. PKK kecamatan. Kemungkinan dari PKK diambil Nah. dari Koja satu. Ya, yang dari PKK-nya mungkin. Itulah maksud saya, itu kompetensi kita. Kalau bisa, kawan-kawan kader bisa melakukan apa tadi. Kita tidak tahu kedepannya nasib perjalanan hidup kita tidak tahu. Mana tahu nanti kedepannya. Pak mau jadi bupati. Ya, nanti kita diangkat jadi ini. Nah, Kita tidak memungkiri Ya. ya Pak Mul ya. Kalau kita dekat dengan penguasa pasti kita terengah. Nah. Itu tidak mungkin ya. Nah, jadi itu harapan saya kawan-kawan bisa berbicara, setidak-tidaknya bisa mengemukakan pendapat di depan umum seperti itu. Nah, jadi kita yang sekarang ini pun digilir siapa yang menyampaikan materi nanti, siapa yang bawa acara, memimpin lagi, itu kan digilir. Ya memang digilir Pak. Memang digilir, cuma belum Iya, ada iya kan? apanya tadi? Penyuluhannya. Nah, yang penyuluhan. Hah? Saya sudah. Ya harapan kita selain dengan bahasa sendiri di depan masyarakat atau di posyandu nanti, itu kawan-kawan bisa menyampaikan lebih spesifik lagi. Seperti Bu Erna jadi narasumber di desa, itu kan lebih spesifik lagi. Lebih spesifiknya bagaimana? Itu bisa ditampilkan pakai slide seperti itu. Nah, dari awalnya slide tampilan melalui TV lah. Oh. Nah, pakai layar seperti itu. Fokus, ya, ya. Nah, ya. Pakai slide seperti itu. Nah, itu bisa ditampilkan. Seperti kawan-kawan yang ini kegunaan kita bukan hanya penyuluhan, untuk bisnis pun seandainya ini kawan-kawan banyak yang ikut bisnis nampaknya, bisnis online seperti itu. Mana tahu nanti kedepannya kita tidak tahu bisnis online itu dilirik oleh pihak lain. Tolong Bu tampilkan
produk ibu-ibu di forum kami seperti itu, diundang misalnya, nah nanti gimana ya, Cara buatnya. bukan cara buatnya udah tahu itu, menampilkan slide-nya itu untuk berbicara, untuk menyampaikan hasil dari produk kita itu, melatih di depan umum. Kita udah ragu dulu, jadi akhirnya kerjasamanya batal seperti itu. Jadi seperti Ibu Jum, jualan apa, jualan bubur kan, itu bisa tampilkan di Facebook. Tidak, tidak hanya untuk apa aja seperti itu, kegiatan atau untuk jalan-jalan atau makanan kita sehari-hari kita sharing. Bukan itu aja kegunaan Facebook tadi. Orang kalau apa ya, mulai di channel Deddy Kebuzer itu, untuk iklan di Facebooknya aja habis 1 M sehari. Itu 1 M sehari iklan, untuk iklannya aja. Nah, itulah kita tidak tahu. Bisa orang kaya karena YouTube. Iya. Peluang kita tidak tahu. Jadi harapan saya dengan menyampaikan ini, kawan-kawan nanti kedepannya bisa menyampaikan, mengemukakan pendapat itu dengan baik dan benar. Kita di sini sama-sama belajar. Kami pun, saya terutama saya masih belajar tentang hal menyampaikan pendapat ini di depan umum seperti itu. Masih banyak keterbatasan kami. Harapan kami tidak merasa nanti kawan-kawan lebih pintar dari kami, tidak akan kami rugi dah. Malah senang nanti, kebanggaan Bu Berna, itu dulu kader kami itu. Jadi itu jadi kebanggaan kami untuk melatih kawan-kawan kader untuk lebih dan lebih lagi. Jadi mungkin ada rasa bosan kawan-kawan kader untuk pertemuan ini hanya menonton sebagai pendengar. Kedepannya kawan-kawan kader harap berbicara seperti itu, menyampaikan pesan dan kesannya lebih bagus lagi seperti itu. Seperti tadi dalam satu forum yang formal misalnya, untuk menyampaikan pesan dalam apa, misalnya tadi Bu Erna menyampaikan berupa, kita anggaplah slide, kita anggaplah dia memaparkan sebuah penyuluhan tadi, tapi pertanyaannya terakhir seperti itu. Di akhir kawan-kawan bertanya, jangan memutuskan pembicara seperti itu. Jadi itu salah satu trik. Terus yang berikutnya mungkin untuk menyampaikan lagu, itu ada juga untuk yang dirjen ya. Kita yang sekarang ini yang kayak gini ya, itu tidak ada kata buha. Yang ada itu yang kayak gini aja. Yang seperti apa itu? Ya, lagu kebangsaan. Ketukannya tergantung 2/2. Iya, tetap gini. Tidak ada yang satu tangan pemul ya. Maksudnya tangan dua main semua. Iya, main semua tangan. Iya, walaupun di sini Iya. Kalau biasanya kan gini. Ada sih, aku lihat siapa kemarin sih. Ya, yang gini. Ngasih makan burung. Jadi itulah kita petik hasil-hasil dari pelajaran kita seperti itu. Kita pelajari dari sini, kita belajar bersama. Saya, Bu Erna, itu tidak semua tahu. Kawan-kawan mungkin lebih tahu dari kami. Jadi harapan kami, kita di sini sama-sama belajar, pintar kawan-kawan, itu kebanggaan bagi kami. Kami menyampaikan kepada kawan-kawan, itu tolong juga disampaikan kepada masyarakat. Apa yang kami sampaikan di sekarang ini teruskan ke masyarakat untuk menggunakan alat KB tadi. Terus untuk pendataan, yang di sini berapa orang yang ikut pendataan? Pendataan 2021.
Hah? Ya, PK21. PK yo 3 sama Tidak yang di sini. Yang di sini berapa orang yang ikut? 3 orang udah kerja. Hmm? Kota Praja 3. Iya, 3, 4 sama supervisor. Aku Jaya Enggak. Yang hadir di sini Yang ada 3. kan berdua. berdua. Iya. Yang Agung Jaya Jaya 3. Agung Jaya 3. Ini saya mohon maaf pada kawan-kawan semua. Ini bukan sebenarnya kalau pendataan keluarga itu memang tidak ditargetkan untuk kader. Tapi harapan saya kawan-kawan kader, kemarin kan saya hubungi semua kader-kadernya untuk ikut semua dengan cara kemarin kan sudah saya tunjukkan trik-triknya. Kawan-kawan kader menggunakan nama orang lain yang tidak memiliki ijazah SMA, menggunakan nama orang lain atau nick orang lain untuk mendaftarkan diri. Tapi nyatanya kawan-kawan ada yang tidak mampu mengoperasikan smartphone-nya. Sebenarnya murah. Kita secara offline pun bisa seperti itu. Pendataannya offline pun bisa. Nanti baru dikirim secara Datanya offline, setelah mau melaporkan baru online. Nah, jadi yang kader mendata nanti melapornya ke supervisor yang mengentri data mereka. Supervisor baru melaporkan ke kader ke manajer data di tingkat kecamatan. Itu tingkatannya. Sebenarnya murah. Untuk kawan-kawan yang ikut dalam kader pendata kali ini itu kumpulkanlah nick kakaknya, nanti kita bisa melihat, bisa mendaftarkan dari rumah pun bisa seperti itu. Nah, terus yang seandainya ini kerjasama ya, yang namanya kerjasama itu bisa dilakukan satu orang pendata pun bisa. Sudah saya sarankan kemarin dalam bentuk baik aku kan seperti itu. Satu orang pendata pun bisa, tapi dibantu oleh kawan-kawan yang lain menggunakan HP lain. Nah itu bisa digunakan. Cara kerjasamanya seperti itu. Tetap memasuki akun beliau, tidak boleh akun lain seperti itu. Untuk pendataan itu akun yang terdaftar itulah yang digunakan nanti. Kedepannya kita yang termasuk kader pendata, supervisor itu yang bisa melihat akun itu. Itulah orang-orang 3 itu. Misalnya Kota Praja 3 dengan supervisor 4. Nah, berarti 4 orang itulah. Tapi ada kawan yang lain yang mau ikut bisa menggunakan akun yang diantara yang 4 itu. Untuk mendatakan. Bisa menggunakan akun yang sudah masuk tadi. Ya. Mereka ikut mendata, akhirnya terus diserahkan ke kita yang melapor. Ya. Jadi seperti itu. Akun misalnya Kita. begini. Nah, Bantu kader yang pendatanya punya akun begini. lah, Iya. bantu yang punya akun. Ya, membantu yang punya akun. Seperti itu. Harapan saya tetap bekerja sama meskipun yang terdaftar nanti ter-SK kan itu orang 4, kita bekerja sama secara utuh sebagai kader. Nah, hasil dari apa nanti itu ini silakan pembagiannya rata, tidak harus sama banyak. Itu yang intinya. Sesuai tentuan yang diberikan gitu. Ya. Sesuai beban. Nah. Ya. Yang entry itu yang paling capek. Yang entry, Gara-gara entry ini pakai kacamata, ini rubel. yang entry nanti supervisor itu untuk apanya mungkin Biasanya itu per kakak. ya cuma nengok jumlahnya aja mungkin. Nanti ada pelatihan kawan-kawan kader pendata ikut pelatihan, ikuti dengan benar. Kita melakukan pendataan di bulan April ya, April-Mei. Puasa. Nggak apa-apa. Itulah saya sampaikan tadi. Kegiatannya tidak membutuhkan air kok. Enggak. Kita habis apa? Ini. Kita itulah saya sampaikan tadi.
kita manfaatkan yang sekarang itu kalau ada kakak, kita simpan dulu nicknya, buku besarnya sebelum Pak Nur tadi bikin kakak nicknya. Setiap anak yang udah lahir itu kalau udah masuk kakak itu ada nicknya. Jadi kalau udah ada nicknya, kita nanti bisa di rumah. Paling kalau ada stiker nanti, paling menyampaikan stiker aja lagi. Nempel-nempel stiker aja lagi. Nah, jadi untuk PK yang 2021 ini, kawan-kawan kader yang ikut itu sebenarnya sudah dipermudah dengan kegiatan-kegiatannya, dengan kawan-kawan yang sudah dilatih nanti, itu sangat mudah untuk melakukannya. Memang agak panjang, contohnya ada. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang. Nah, untuk PK ada pertanyaan enggak tentang PK? Nah. Jasa tadi ya. Nah. Kemarin kan seperti itu. Mungkin ya memang karena sama-sama belum paham atau betul ya. Kamu kan itu kan minimal jasa SMA. Nah kebanyakan kader itu kan ada yang SD, ada yang SMP. Cuma karena kita mau belajar, mau bergabung di SUKB ini, kan akhirnya cuma pendataan seperti ini. Mungkin ya kita mau belajar akhirnya kan kita bisa berlaporan seperti itu. Nah, karena ada perubahan pendataan di tahun 2021 ini nggak pakai formulir lagi, harus pakai Android. Akhirnya kan yang ditujukan yang di situ kan minimal ijazah SMA. Nah jadi yang punya ijazah SMP kan mungkin aku tanya-tanya atau mau mengeluh. Akhirnya kan kamu menyampaikan lagi bisa pakai ijazah saudara ataupun anaknya atau tetangga kan seperti itu. Nah kemarin kan ini misalnya ada yang mau pinjam punya saudara gitu kan, ada yang ngomong apakah itu bukan pemalsuan ijazah seperti itu. Kesannya kan seperti itu gitu maksudnya. Nah padahal karena kita mau pinjam punya saudara ataupun anak ataupun kawan terdekat itu kan kami sudah ada anjuran gitu loh. Kalau nggak ada anjuran dari atasan kami atau kamu kan kami nggak berani pinjam gitu kan Bu ya. Nah ini kan kami pinjam, tapi ada jawaban yang seperti itu, ijazah kok pinjam itu apakah namanya bukan pemalsuan ijazah seperti itu? Tolong penjelasannya dari Pak. Jadi gini, untuk apa pendaftarannya kemarin kan diisyaratkan kader pendata itu supervisornya ada 3, manajer data S1, manajer kecamatan S1 juga. Jadi sebenarnya kegunaan untuk ijazah itu untuk pendaftaran aja. Bahwa kita itu setidak-tidaknya maksud dari BKKBN itu bukan pemalsuan, bukan untuk apa aja. Nanti nggak ada permasalahan gitu. Tidak. Maksudnya yang kader pendata itu kalau melamar kerja, ibarat kata itu melamar kerja, itu syaratnya harus ijazah. Jadi yang kita lamar tadi sebagai kader pendata itu ijazahnya minimal SMA. Kita gunakanlah inyo kawan atau tetangga tadi, kita gunakan berarti inyo yang melamar diri. Cuma akunnya kita yang megang seperti itu. Nah itu aja, bukan untuk pemalsuan, bukan untuk apa tidak. Pemalsuan ijazah itu kan namanya orang itu namanya kita Terus kita ganti nama kita. kan gitu ya. Kan nama yang masuk kan tetap nama yang tidak ijazah itu tadi. Iya, nick yang kita gunakan itulah tadi. Kalau yang bisa, ya nick yang gunakan nick yang punya ijazah tadi. Akunnya bisa gitu belakang. Itu yang menggunakan akun itu. Inyo pun ikut sebagai kader data pun bisa seperti itu. Inyo ingin melakukan pendataan bisa seperti itu. Itu bukan penipuan, itu untuk syarat aja. Nah, salah satu syarat untuk melamar bahwa kita menyanggupi. Kalau yang dibatasi dengan ijazah itu setidak-tidaknya pemikiran orang pusat itu kan beda dengan kita. Setidak-tidaknya kalau mereka kan tidak tahu kita ini
beregenerasi apa tuh Bu Bidan sambung dengan COVID tadi ya, regenerasi. Nah, kita ingin belajar, cuma kita tidak ada SIM aja gitu. Tapi COVID ini ada SIM-nya sampai 20 menit. Ya, saya itu kerja paket 2 karo 3. Kok kerja paket 2 3, kok enak apa S1 2 3 kita bisa ikut. Nanti bisa daftar jadi bupati. Ya paket kalau kawan-kawan ada kesempatan ada. Sekarang rasanya tidak mahalnya untuk ngejar paket. Kita udah tahu, udah saya sampaikan. Lah penting penting dapat gaji 2. Kita udah tahu kedepannya kita jadi apa, tujuannya apa. Depannya tadi enggak ada sekarang di apa Soalnya kalau nggak salah untuk sekolah anak itu mana tahu nanti ke depannya. Makanya kemarin Atau waktu keinginan tahu saya anak. ya cepat agak drop dikit Pak. Jasa mau pinjam. Itu namanya apa enggak? Kayak pemalsuan ijazah seperti itu. Akhirnya tak panggil kan. Gimana? Udah saya apa kita itu pinjam. Kalau namanya malas itu nama orang itu kita hapus. Ya. Kayaknya belum puas. Kalau kecuali kerja yang kita lamar itu kerjaan itu mungkin jadi mahasiswa kan untuk pendaftaran aja, sekedar pendaftaran. Ibaratnya kita mendaftarkan dia, di situ kita yang kerja. Nah, Terus kalau saya ya bisa belajar kayak kita kan jadi Ya. generasi kita. Ya. Berarti kan misalnya kita mau istirahat, nama yang sudah masuk bisa lah dia bisa meneruskan ya Pak ya. enggak meneruskan itu kan bukan wewenang kita. Yang jelas kita itu waktu itu aja kegiatan waktu itu harus ada ijazah SMA. Untuk saat ini toh bisa untuk besok lagi. Nggak tahu programnya nanti. Mana tahu kelak tanpa ijazah kita bisa mendaftarkan itu. Iya. Kedepannya yang penting mungkin berdasarkan keilmuan aja kok, pengalaman. Tapi milenial kayaknya enggak Pak. Maunya hitam di atas putih, maunya hitam. Nah itu syarat yang sekarang itu hitam di atas putih. Mau nikah pun sekarang ijazah juga perlu. Apa ya, Pak? Iya. Lah di jasa nikah lho, Pak. Di KUA, Di KTP karo kakak di ya. KUA di muka-muka Harus ada mintanya ijazah. ijazah, dimintanya ijazah. Berarti kalau yang mau Ijazah terakhir. Iya, maksudnya ijazah terakhir. Kalau lulus SD nggak bisa nikah gitu Pak. Bisa nikah, cuma di buku nikahnya nanti kan kelulusannya bisa. Bisa langsung dicantumkan begitu. Ada berarti dicantumkan di dalam buku nikah itu Pak. Cantumkan dalam buku nikah dan kok melu paket gitu. Yo kan nanti Saya tanya berubah. lagi, Pak, Ya, ya surat nikah itu nggak ada. Yo serasa. Kan kiranya di surat nikah, cantumkan di surat nikah. Ya jadikan motivasi aja. Iya. Kalau kita yang belum ada ijazah SMA, jadikan motivasi untuk mendapatkan paket. Ya. Saya sudah sampaikan lagi, paket sekarang sangat murah. Setiap tahun ada kelulusan bisa ngikut paket. Ngampung urung les sekolah nggak itu ijazah gitu. Nah, Mak tahu, Pak Ceng rasanya belum tamat S1. Pak Ceng Dewa belum tamat S1-nya rasanya. Perasaan udah lama Pak Aceh kuliah itu. Main-main mungkin Pak Cengnya. Banyak cuti. Banyak cuti. Tapi bisa jadi kayak Nah. orang yang dulu itu kan belum tamat. Dia cuti. Udah DO itu. DPR kan setelah selesai DPR dia baru melanjutkan Ya. seperti itu. Soalnya waktu aku terakhir di semester terakhir, Pak Ceng masih belajar. Nah, sering ketemu, hah? Kalau aku anggota dewan tuh tidak perlu lulusan kalau dia pakai. Karena anggota dewan itulah yang tata anggaran, kadang amburadul. Harus Iya, pintar. harus pintar dia. Nah, kalau kerja pakai masih 3 bulan tamat. Kan dia mau begitu. Enggak, kalau Pak Ceng memang kuliahnya. Kalau di UT kuliah. Di UT. Memang kuliahnya. Kalau SMA-nya mungkin udah dulu, cuma yang kuliah itu mau sampaikan tadi. Itu dijadikan kita motivasi. Pak Ceng pun sekarang walaupun udah jadi anggota dewan, kemarin udah ketemu juga
Panggilannya bukan Pak Kades lagi, Pak Dewan. Nah, kalau biasanya panggilan yang semester akhir itu panggil Pak Kades. Pas terakhir kemarin ketemu Pak Dewan di tarik. masuk kelas belajar. Jadi kita jadikan itu sebagai motivasi. Dia pun sudah menjadi tetap melakukan atau meningkatkan pendidikannya. Mana tahu kawan-kawan Kades kita sudah ada yang cewek sekarang. Bupati kita cewek juga, walaupun wakil. Kita tidak tahu. Ibu Wasri tidak ada keinginan rasanya jadi bupati. Mungkin tidak terbersit, tapi nasib. Oke. Nah, mati mau jadi apa-apa. udah kode-kode. Nah, mungkin itu ada yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Mul kan wajib Tidak, Jumatan, kalau seharusnya, kita enggak. Pembawa acara menyampaikan waktu. Oh iya, besok kalau Waktunya 20 menit. dibatasi 20 menit. Dan orang apa? iya untuk Sebelum ditutup saya nyambung dulu sebentar. Oh iya. Sebelumnya saya terima kasih atas apa yang disampaikan oleh Pak Mul, berarti menjadi beban pikiran saya ya atas udah plong sekarang. Dan saya bangga dengan ibu-ibu semuanya, walaupun mungkin ijazah terakhirnya hanya sebatas itu, namun alhamdulillah kami semuanya mau belajar, insya Allah kita akan bisa menjalankan amanah yang sebaik mungkin untuk ke depannya. Nah, ini yang saya sampaikan ya. Saya menghimbau, sangat mengharap kepada ibu suku KB semuanya, baik itu suku KB yang dari Kota Praja maupun yang di Agung Jaya, itu mengenai laporan untuk mempermudah ataupun memperingan pos KB-nya yang Bu ya, yang dari Kota Praja maupun Agung Jaya. Dari dulu sudah disampaikan, pokoknya paling akhir tanggal 20 laporan sudah siap. Dan maksud saya di sini mengenai laporan ini yang dipoto. Ini yang dipoto dan yang dikirim ini ya Bu ya. Jadi biar enggak posnya pusing gitu. Jadi kita sama-sama bekerja, kita sama-sama ringan, kita sama-sama mikir. Jadi ini bukannya yang di Tulisan. itu aja ya, bukan yang di apa ya. Jadi kalau cuman jumlah pos sekian, peserta KB sekian, ini sekian, kami bingung untuk menerapkan di sininya, kami bingung. Dadak mengutak-atik kan, jadi bingung gitu. Jadi kadang-kadang laporan saya ini jumlahnya sekian, cuman berubah posisi, beralih tempat. Yang beralih tempat tadi dari mana kemana kan kita bingung ya Bu ya. Jadi tolong ini yang dipoto. Jadi ada perubahan dari mana saja Ibu yang tahu. Nanti dipoto kirimkan ke posnya masing-masing ya Bu ya. Jadi posnya tinggal nyalin. Gitu kan Bu ya. Makanya saya sering terlambat Pak Mul, pokoknya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita maklumi semuanya untuk memang punya kesibukan masing-masing ya. Saya juga sibuk, subnya juga sibuk. Tapi insya Allah kalau tepat tanggal, tepat waktu, kami pun bisa melaporkan dengan secepatnya. Jadi jangan yang di laporan seperti yang di buku ini. Jumlah pos sekian, akseptor KB sekian. Bukan peserta KB sekian, jumlahnya sekian. Jangan itu. Itu kan namanya kan enggak keseluruhan, enggak sinkron. Ini tahapan KS yang posnya yang bingung. Nanti pembagian dari jumlah peserta KB yang pemerintah berapa, yang swasta berapa kan kami mikir sendiri Pak, jadi bingung. Sebenarnya itu intern sebenarnya. Iya. Makanya saya kan Teguran untuk kawan-kawan kader itu. jadi kita bisa merasakan sama-sama ya, berat sama dipikul, ringan sama disinjing, kita sama-sama bekerja. Ya Bu ya, terima kasih semuanya. Semoga bisa menjalankan tugas dengan yang sebaik-baiknya untuk di tahun 2021 ini kita bisa konsisten untuk mengerjakan tugas-tugas kita. Terima kasih.
Acara selanjutnya istirahat, monggo kita nikmati, jangan yang bersedia. Dan ini Pak, untuk Masih toh? bangku yang ini yang untuk sub KB ini belum ada. Ya. Ya, Yang nanti. untuk sub KB yang belum Ya. ada, juga yang ini mengapa juga belum ada. Jadi itu tadi udah saya Jadi sampaikan masih kosong, karena yang ini kesibukan. kosong, belum kita isi. Nah, Dan yang ini kayak yang untuk pegangan untuk sub belum ada. Iya. Kalau Nanti yang untuk pos masih ada mak mahal. mak Iya, itu aja. dua repol.